Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat al-mahfudhah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang pemuda, beliaunya tidak dikenal di bumi, tapi sangat dikenal di langit. Kita mungkin pernah dengar namanya. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewariskan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali betapa sangat luar biasa termasyhur namanya. Seorang pemuda ini namanya sangat terkenal di langit. Dialah Uwais Al-Qarni. Apa yang menjadi pertanyaan begitu istimewanya sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Umar, para sahabat lainnya, kelak ada pemuda yang tak berjumpa denganku, tapi sangat termasyhur namanya di langit dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sahabat Uwais Al-Qarni. Apa keistimewaannya? Pemuda ini memiliki keistimewaan, sangat menghormati, tawadhu kepada kedua orang tuanya. Setiap langkah kakinya ingin ridhonya. Setiap perjalanan menuju sebuah tempat yang ditujunya, pemuda ini selalu mencium tangan dan meminta ridho kepada ibunya. Singkat cerita, sahabat al-mahfudhah, Uwais Al-Qarni ini dirinya bercita-cita ingin ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha sekuat tenaga ingin bertemu dengan orang yang sangat dicintainya selain ibunya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kendala demi kendala menimpa Uwais Al-Qarni ini. Kehidupannya yang sangat miskin. Dia hanya sebagai pengembala domba dan unta. Tapi dari situlah Uwais Al-Qarni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengembala unta dan domba para muslimin yang ingin pergi ke Madinah dan ingin pergi untuk melaksanakan haji. Suatu ketika, ini yang sangat istimewa, ada sebuah pilihan yang belum tentu di antara kita ini mampu seperti Uwais Al-Qarni. Diajak oleh sahabat lainnya untuk pergi haji. Uwais Al-Qarni lebih memilih menjaga ibunya yang sedang sakit. Tatkala itu juga Uwais Al-Qarni diberikan kesempatan 2 kali minta izin kepada orang tuanya untuk langsung ke Madinah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Uwais Al-Qarni diberikan izin oleh ibunya, namun dengan kalimat yang terakhir, "Wahai anakku, silahkan datang untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya izini wahai anakku
Tetapi setelah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan segera bisa kembali lagi. Dengan semangat gembiranya dapat ridho dari kedua orang tuanya, wabil khusus ibunya. Uwais Al-Qarni berjalan, singkat cerita sampai di Madinah. Ternyata diketuklah pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah tidak ada di tempat. Maka dijelaskan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah telah pergi untuk perang Uhud. Maka Uwais Al-Qarni, wahai sahabat Al-Mahfudhah, ingat dengan pesan ibunya. Kalau sudah sampai di tujuan, segera kembali ke rumah. Barulah Uwais Al-Qarni berjalan kembali lagi ke Yaman, ke rumahnya, untuk menemui ibunya. Dan yang terakhir, tatkala ajal merenggut nyawanya Uwais Al-Qarni, di luar dugaan tetangga, sanak saudaranya bingung. Uwais Al-Qarni ini yang takziah beribu-ribu tak terhitung, yang mau mengkafani berebut, yang mau menggali kuburnya berebut untuk menggalinya. Begitu istimewanya Uwais Al-Qarni ini di mata masyarakat. Maka dapat kita ambil hikmahnya sahabat Al-Mahfudhah. Di kala zaman yang penuh digital dan modern ini, sanggupkah kita, beranikah kita menjadi Uwais modern yang tak tertinggal dengan kemajuan zaman, tetapi juga tidak meninggalkan ketawaduan kepada ibu yang kita cintai? Bisakah kita meninggalkan sebuah video kebaikan kita di lingkungan kita? Hikmah yang bisa kita ambil yang kedua, ternyata video kebaikan Uwais Al-Qarni terbukti masyarakat Yaman tatkala Uwais Al-Qarni meninggal berduyung-duyung untuk takziah dan menghormati Uwais Al-Qarni yang memiliki keistimewaan tawaduk kepada kedua orang tuanya, wabil khusus ibunya. Sahabat Al-Mahfudhah, kita di saat ini luar biasa tantangannya sebagai pemuda, sebagai orang tua, sebagai orang yang hidup di zaman yang penuh tantangan dan modern ini. Kembali lagi, bisakah kita menanam sebuah kebaikan yang kita petik tatkala kita meninggal dunia nanti? Yang menjadi pertanyaan, berapa banyakkah yang bertakziah terhadap kematian kita? Berapa banyakkah yang mendoakan kita? Berapa banyakkah yang ikut mengkuburkan kita? Itulah yang perlu kita muhasabahkan, sahabat Al-Mahfudhah. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal kita sebelum Allah itu menghitung amal kita.
Maknanya boleh jadi kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala jika ternyata setelah kita hitung amal kebaikan kita masih kurang dan masih banyak amal kejelekan kita, maka berkesempatanlah di kesempatan yang begitu berharga ini. Umur masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, rezeki yang barokah dan banyak, kita manfaatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Ramadan ini, di kesempatan ini, kalau posisi kita sebagai santri, maka perintah ibu dan bapak kita supaya kita menjadi Uwais Al-Qarni, maka perjuangkanlah untuk bertawadhu, istiqamah dalam mencari ilmu di pondok yang kita cintai ini. Semoga pertemuan demi pertemuan ini menjadikan pelajaran kita bersama, dan semoga kita menjadi Uwais Al-Qarni modern yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.